Listrik seakan menjadi kebutuhan utama bagi manusia guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun keberadaan listrik yang ada di Indonesia belum merata hingga ke daerah terpencil. Saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi yang bekerja sama dengan LAPAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ewin Energi, pemerintah Kabupaten Bantul, dan Universitas Gajah Mada mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga hibrid di wilayah pesisir pantai Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul adalah kabupaten yang terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta, berdekatan dengan Laut Selatan. Daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan wisata, mengundang para wisatawan untuk selalu datang, mengunjungi, dan menikmati keindahan panoramanya. Pantai Baru yang memiliki potensi angin kencang dari Laut Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 4 meter per second dan matahari yang bersinar terang sepanjang hari. Kondisi tersebut menjadikan satu kriteria pemilihan lokasi pengembangan pembangkit listrik energi hibrid dengan turbin putaran rendah. Energi hibrid adalah energi yang berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi yang berbeda. Dalam hal ini, Ristek mengembangkan listrik energi hibrid di Pantai Baru dari perpaduan dua energi, yaitu energi surya dan energi angin. Pelaksanaan kerja sistem energi listrik hibrid di Pantai Baru dilakukan oleh tim pengelola sistem inovasi daerah yang terdiri dari tim pengembang dan keterlibatan masyarakat sekitar Dusun Ngentak, Poncosari, Pandansimo. Lokasi dibangun pada tahun 2010 di atas tanah kira-kira seluas 10 sampai 17 hektar. Sampai sekarang teknologi hibrid sudah berjalan sekitar 6 bulan. Kincir angin dan listrik tenaga surya ini beroperasi selama 24 jam. Tenaga hibrid yang dikembangkan di kawasan Pantai Baru meliputi kincir angin dan sel surya. Kincir angin dengan jumlah 33 unit mempunyai jenis yang bermacam-macam, yaitu turbin angin 1 kW sebanyak 28 unit, turbin angin 2,5 kW sebanyak 6 unit, turbin angin 10 kW sebanyak 2 unit, dan turbin angin 50 kW sebanyak 1 unit. Sedangkan pembangkit tenaga surya atau sel surya mempunyai kapasitas 17,5 kW power. Dalam hal ini, tipe turbin angin 1 kW akan dilakukan reverse engineering yang kemudian dibentuk IKM atau Industri Kecil Menengah Energi Hibrid untuk pemenuhan kebutuhan kincir angin dalam negeri. Kincir angin adalah teknologi untuk merubah energi angin menjadi energi listrik. Ini merupakan salah satu alternatif energi terbarukan karena bagaimana memanfaatkan angin yang ada ini untuk menghasilkan listrik begitu. Apalagi ini kalau digabungkan dengan sel surya begitu ya. Kincir angin kemudian dikombinasikan dengan sel surya ini untuk menghasilkan listrik guna memproduksi es yang digunakan untuk
nelayan, dan nelayan sudah melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian di situ juga ada lahan pertanian yang kering, tidak bisa dijangkau oleh jaringan irigasi yang telah ada. Maka bagaimana pembangkit listrik tenaga kincir dan surya atau hibrida ini menghasilkan listrik yang cukup untuk memompa air dan juga cukup untuk memberikan penerangan. Pandan Simo kita dijadikan sebuah model pusat pengembangan teknologi kincir angin. Saya kira yang paling modern di Indonesia. Permintaan ke depan saya kira luar biasa karena tidak ada alternatif lain untuk daerah terpencil dan sebagainya. Itu saya kira alternatifnya hanya bagaimana mengandalkan pada kincir angin dan sel surya. Listrik yang dihasilkan dari tenaga surya maupun dari turbin angin, listriknya masuk dalam ruang integrasi ini. Kemudian listrik DC itu yang semua dihasilkan setelah melalui PV controller dan pembangkit integrasi masuk ke baterai. Listrik DC dari baterai ini dirubah oleh inverter dari bentuk DC menjadi AC. Kemudian listrik dari inverter 15 kW dipakai untuk mengoperasikan es balok. Kemudian yang 10 kW dipakai untuk mengoperasikan es maker dan beban lain yang satu fase termasuk kantor dan lampu-lampu jalan. Selain pembangunan teknologi hibrid, Ristek juga membekali wawasan untuk warga sekitar Pantai Baru melalui workshop dan membentuk study club mahasiswa. Study club mahasiswa ini bertujuan untuk membentuk generasi berkualitas yang dapat menjaga keberlanjutan pengembangan energi hibrid di Indonesia. Workshop yang dibekalkan kepada warga sekitar meliputi pembuatan sudu atau baling-baling kincir, pembuatan generator atau mesin penggerak kincir, pembuatan tower, dan pembuatan sistem kontrol. Ristek yang bekerja sama dengan LAPAN juga melakukan workshop lapangan kepada setiap lembaga atau yayasan yang berkunjung ke kawasan pembangkit listrik tenaga hibrid. Di sini tuh saya diajarkan berbagai macam pembuatan sudu, tower, dan lain sebagainya. Dan pengalaman di sini banyak sekali yang saya tidak duga, karena pengalaman saya semakin luas dan menambah wawasan saya. Energi hibrid dalam proses pembangunan di kawasan Pantai Baru, Desa Poncosari, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.